Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila suratim mustaqim, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ikhwatu iman, hadirin hadirat, pada hari ini kita akan menjadi saksi bagi saudara kita yang akan menjadi saudara seiman dan sekeyakinan, yaitu saudara Gamalil C. Herdianto. Tapi sebelum berikrar dua kalimat syahadat, barangkali kita semua ingin mengetahui baik itu latar belakang ataupun barangkali yang menjadi alasan yang begitu mendesak saudara kita ini ingin dijadikan serta dimuslimkan yang tadinya beragama Kristen dan statusnya sebagai pelajar mahasiswa yang kelahiran Jakarta tanggal 14/4/2002. Tentu ada latar belakang yang membulatkan tekad sehingga hari ini kita harus menjadi saksi. Dan yang hadir ini bukan hanya orang Bandung, bukan hanya orang Al-Karomah, tapi ada ketua dari Sukabumi, ada juga Pak Haji Abdurrahim dari Banjaran, kemudian Ustadz Handi ini juga dari Sumedang, ya. Kemudian ada Kang Upi dari Sumedang juga, dari Banjaran, ya. Nah, untuk itu barangkali kita semua ingin mendengar latar belakang sehingga saksi yang hari ini hadir, ini setiap butir-butir tanah yang kita injak nanti pada hari kiamat akan melaporkan kepada Allah apa yang terjadi di atas dirinya. Dan hari ini kita harus menjadi saksi bahwa Anda itu betul-betul ingin mengucapkan dua kalimat syahadat dan kembali kepada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Silakan sepatah dua patah kata atau latar belakang yang melatar belakangi Anda hari ini harus mendesak pada diri Anda untuk menyatakan dua kalimat syahadat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada di tempat ini untuk menyaksikan saya melakukan prosesi syahadat. Saya juga memperkenalkan diri, nama saya Gamaliel Charlie Herdianto. Saya berdomisili di Bandung sekarang. Lalu saya statusnya bekerja dan saya juga bekerja di lingkungan ya lingkungan Muslim, dan dari situlah saya mendapat hidayah dari teman-teman terdekat saya, dan sejauh ini juga saya baru bertemu seorang wanita yang membuat saya juga ingin mengenal lebih dalam Muslim, dan saya ingin melakukan ibadah dengan istri dan perempuan saya. Barangkali bisa kita dengar latar belakangnya dengan bergaul sesama Muslim sehingga tertarik untuk menjadi seorang Muslim, dan juga punya teman wanita yang muslimat gitu.
kemudian ingin lebih dalam melakukan hubungan, tapi tentu saja itu jangan dijadikan sebagai sebuah latar belakang sehingga ketika putus dengan perempuan itu lalu lunturlah akidah Anda. Ini barangkali yang menjadi pegangan untuk Anda saat ini. Baiklah, kalau begitu kita masuk pada sesi ikrar 2 kalimat syahadat. Sudah bisa, sudah paham, sudah bisa melafalkan? Ya, kalau begitu kita bermusafahah ya. Ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa sendiri menyampaikan? Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, Dan aku bersaksi aku bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Anda detik ini, saat ini menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan keberkahan hidup Anda semakin meningkat dan arah melangkah Anda semakin terarah. Silakan ditandatangani. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sehingga ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu rahmat. Sesungguhnya Engkau itu adalah Maha Pemberi. Hidayah itu mahal, dan hidayah itu tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah kepada orang yang Ia kehendaki. Setingkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang Ia cintai, sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai, engkau cintai, walaupun paman sendiri, saudara sendiri, orang yang paling dicintainya, tidak bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Maka saat ini Ananda sudah dipilih oleh Allah sebagai orang yang Ia kehendaki untuk mendapatkan petunjuknya, walaupun dengan berbagai macam cara, walaupun dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tapi pada saat ini kita menjadi saksi bahwa Ananda ini sudah menyatakan 2 kalimat syahadat dengan tekad yang bulat dan tidak ada keraguan sedikit pun.
Tidak mungkin dia berpikir dan memiliki pikiran yang serampangan. Akan tetapi betul-betul dipertimbangkan dengan penuh pertimbangan, sehingga membulatkan tekad untuk menyatakan 2 kalimat syahadat. Dan inilah bukti hidayah Allah, membukakan cahayanya pada hati seorang yang baru saja dibukakan pintu hatinya untuk menyatakan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini ikrar di hadapan kita dan bukan kepada kita, melainkan ikrar ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada semua yang menyaksikan, tapi kepada Allah. Oleh karena itu, supaya tidak dipalingkan lagi setelah hidayah itu kita terima, maka sudah barang tentu hidayah itu tak ubahnya tanaman. Andai kata tidak disiram, tidak dijaga, tidak dipelihara, mana mungkin tanaman ini bisa berbuah, mana mungkin tanaman ini bisa berbunga. Tapi tanaman ini bisa berbuah, bisa berbunga, bisa menghasilkan, sudah barang tentu apabila disiram, dipupuk, dijaga dari hama, dipelihara dari berbagai macam yang akan mengancam terhadap tanaman ini. Maka dengan cara apa kita menjaganya, memeliharanya? Tiada lain adalah disiram dengan ilmu, disiram dengan ayat-ayat Quran, dan dipupuk dengan ketauhidan. Insya Allah hidayah itu akan terjaga, akan terpelihara, dan tidak akan lepas kembali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan hidayah itu tak ubahnya baju, bisa jadi usang. Tapi bagaimana supaya tidak usang? Maka perbaharuilah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara membaca hadis-hadis Nabi. Belajarlah Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Quran Sunnah, bukan kembali ke masa lalu. Justru untuk menatap masa depan. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan arah tujuan kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali ke masa Nabi, bukan kembali ke masa khalifah, tapi kita akan menatap masa depan dengan mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena jika terlalu panjang nanti malah tidak ingat. Dengan itulah catat bahwa kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan sebagai taujih dan tausiah untuk ananda kita, dan kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.